Kesuksesan berarti memiliki hal-hal positif yang luar biasa. Kesuksesan berarti kemakmuran pribadi, memiliki rumah yang indah, sering bepergian untuk bertamasya, mempunyai barang-barang baru, memiliki jaminan finansial yang memadai, memberi apapun yang terbaik bagi putra-putri Anda. Kesuksesan berarti meraih kekaguman, kepemimpinan, penghargaan dari orang lain dalam bisnis ataupun kehidupan sosial. Kesuksesan berarti memiliki kebebasan, yaitu bebas dari kekhawatiran, ketakutan, frustasi, dan kegagalan. Kesuksesan berarti menghargai diri sendiri, terus-menerus menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Mampu melakukan lebih bagi orang-orang yang mengandalkan Anda. Kesuksesan berarti kemenangan. Kesuksesan, prestasi adalah tujuan kehidupan. Setiap manusia mendambakan kesuksesan. Setiap orang merindukan hidupnya penuh dengan hal-hal terbaik. Tak seorang pun ingin berkubang dalam kemiskinan yang serba terbatas. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kesulitan dan dipaksa melakukan itu. Salah satu kebajikan paling praktis untuk membangun kesuksesan terdapat pada sebuah kutipan Injil yang menyatakan bahwa keyakinan kita dapat memindahkan gunung. Yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda sanggup memindahkan gunung dan Anda pasti bisa. Hanya segelintir orang yang yakin mereka sanggup memindahkan gunung. Jadi, akibatnya hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Pada suatu saat, mungkin Anda pernah mendengar seorang berkata, Anda tidak mungkin memindahkan gunung hanya dengan berkata, "Gunung, pindahlah." Itu sungguh mustahil. Orang yang berpikir seperti itu sudah mencampur adukan keyakinan dengan angan-angan. Dan itu memang benar. Anda memang tidak bisa memindahkan gunung dengan menghayalkannya. Anda memang tidak bisa masuk ke ruang eksekutif dengan berkhayal. Anda pun tidak bisa masuk ke rumah dengan 3 kamar mandi dan 5 kamar tidur atau memperoleh penghasilan tinggi hanya dengan menghayalkannya. Anda juga tidak bisa menjadi pemimpin dengan berkhayal saja. Namun, Anda mampu memindahkan gunung dengan keyakinan Anda. Anda mampu meraih kesuksesan dengan meyakini Anda sanggup sukses. Kekuatan keyakinan ini bukanlah hal magis atau mistis. Keyakinan bekerja dengan cara seperti ini. Keyakinan yaitu sikap "saya yakin sanggup" akan membuahkan kekuatan, keahlian, dan energi yang Anda perlukan untuk mewujudkan keinginan Anda. Tatkala Anda percaya sanggup melakukan itu, Anda akan menemukan jalan keluarnya. Di seluruh dunia, setiap hari para pemuda memulai pekerjaan yang baru. Mereka semua berharap suatu saat nanti mereka bisa menikmati kesuksesan, yaitu menggapai posisi puncak dalam pekerjaan mereka. Namun, mayoritas para pemuda ini tidak yakin bahwa mereka sanggup meraih posisi puncak, dan mereka pun benar-benar tidak bisa meraihnya. Mereka percaya mustahil bagi mereka untuk meniti tangga karir, sehingga mereka tidak menemukan anak tangga untuk didaki. Perilaku mereka pun menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, ada segelintir pemuda yang sungguh yakin mereka akan merengkuh kesuksesan. Mereka bekerja dengan optimis bahwa mereka akan menuju puncak karir. Dan keyakinan kuat, mereka akhirnya sukses mencapai posisi puncak. Mereka percaya bahwa mereka akan sukses dan kesuksesan itu bisa diraih. Orang-orang ini belajar dan memperhatikan perilaku para eksekutif senior. Mereka belajar bagaimana cara orang sukses menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Mereka memperhatikan sikap orang sukses.
Seorang yang yakin bisa melakukan sesuatu akan menemukan jalan keluar. 2 tahun silam, seorang wanita muda yang saya kenal memutuskan untuk mendirikan agen penjualan mobil karavan. Banyak orang yang berpendapat upayanya ini tak akan menuai hasil. Tabungannya kurang dari $3.000, sedangkan investasi modal minimum untuk mendirikan usaha itu jauh lebih besar. Usaha mobil karavan ini penuh persaingan. Selain itu, pengalaman apa yang Anda miliki dalam menjual mobil karavan? Apalagi Anda harus mengelola bisnis ini? Tanya penasihat bisnisnya. Namun, wanita muda ini yakin pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk sukses. Memang ia akui modalnya kurang. Bisnis ini juga sangat kompetitif dan ia pun kurang berpengalaman dalam bidang ini. Tapi, katanya, saya sudah mengumpulkan banyak bukti bahwa industri mobil karavan ini akan berkembang pesat. Yang terpenting, saya sudah mempelajari persaingan ini. Saya yakin mampu menjual mobil karavan dengan lebih baik dibanding semua orang di kota ini. Saya mungkin melakukan kesalahan, tapi saya akan berada di puncak prestasi dalam sekejap. Wanita itu memang sukses. Ia mengalami sedikit kesulitan memperoleh pinjaman modal. Keyakinannya yang sekeras baja bahwa ia sanggup meraih kesuksesan akhirnya meyakinkan 2 investor. Dengan keyakinan bulat, wanita muda itu melakukan hal yang mustahil, yaitu memperoleh investasi terbesar dengan berutang kepada seorang pengusaha mobil karavan. Tahun lalu, ia mendapatkan $1 juta dari penjualan mobil karavan. Tahun depan, katanya, saya berharap bisa memperoleh omset senilai $2 juta. Keyakinan yang kuat membuat pikiran Anda berusaha menemukan cara dan jalan keluar. Keyakinan Anda meraih kesuksesan menyebabkan orang lain menaruh kepercayaan pada diri Anda. Banyak orang tidak memiliki keyakinan yang besar, namun ada segelintir orang yang mempunyai keyakinan besar seperti warga kota Successfulville. Beberapa pekan lalu, seorang teman saya yang bekerja di dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya mengisahkan sebuah pengalaman memindahkan gunung kepada saya. Bulan lalu, papar teman saya, departemen kami ini mengagumkan kepada sejumlah perusahaan konstruksi bahwa kami berwenang mencari perusahaan rekanan untuk mendesain 8 jembatan sebagai bagian dari program pembangunan jalan raya. Jembatan-jembatan itu harus didirikan dengan biaya $5 juta. Perusahaan konstruksi yang terpilih akan memperoleh komisi 4% dari nilai kontrak atau $200.000. Saya berbincang dengan 21 perusahaan konstruksi tentang proyek ini. 4 perusahaan terbesar langsung mengajukan proposalnya. 7 perusahaan lainnya adalah perusahaan kecil dan tiap perusahaan hanya memiliki 3 hingga 7 insinyur. Ukuran proyek yang amat besar itu membuat 16 dari 17 perusahaan itu gentar. Mereka meninjau ulang proyek itu, menggelengkan kepala dan berujar, "Proyek ini terlalu besar bagi kami. Andai saja kami mampu mengerjakannya, tapi mencoba pun kami tidak sanggup." Namun, ada satu perusahaan kecil yang hanya mempunyai 3 insinyur mempelajari rencana proyek itu dan berkata, "Kami sanggup mengerjakannya. Kami akan mengajukan proposal." Mereka melakukannya dan proyek itu pun jatuh ke tangan mereka. Orang yang yakin sanggup memindahkan gunung akan sukses melakukannya. Orang yang yakin bahwa ia tidak mampu akan gagal melakukannya. Keyakinan menggerakkan kekuatan dalam diri Anda untuk membuat keyakinan Anda terwujud. Sesungguhnya di zaman modern ini, keyakinan sanggup mewujudkan hal-hal yang lebih besar daripada sekedar memindahkan gunung. Bahkan, elemen terpenting dalam penjelajahan angkasa adalah keyakinan bahwa manusia dapat menguasai angkasa. Tanpa keyakinan teguh bahwa manusia sanggup menjelajahi luar angkasa,
para ilmuwan tidak akan menemukan keberanian, minat, dan antusiasme untuk terus berkarya. Keyakinan bahwa penyakit kanker bisa disembuhkan akan mendorong manusia untuk menghasilkan obat melawan kanker. Saat buku ini ditulis, ada pembicaraan untuk membangun terowongan di bawah terusan Inggris yang menghubungkan Inggris dengan benua Eropa. Apakah terowongan ini bisa terwujud atau tidak tergantung pada keyakinan orang-orang yang bertanggung jawab membangunnya. Terowongan ini selesai dibangun tahun 1994 dan diberi nama Channel Tunnel. Keyakinan untuk menuai hasil yang besar adalah kekuatan pendorong, kekuatan di balik semua buku terkenal, drama, dan temuan ilmiah. Keyakinan untuk sukses ada di balik setiap bisnis, gereja, maupun organisasi politik yang sukses, dan merupakan satu unsur dasar yang dimiliki orang-orang sukses. Yakinlah dengan sungguh-sungguh, Anda bisa sukses dan Anda akan sukses. Selama bertahun-tahun ini, saya berbincang dengan banyak orang yang gagal dalam bisnis dan karir mereka. Saya sudah mendengar banyak alasan dan dalih di balik kegagalan mereka. Suatu yang penting terungkap ketika pembicaraan tentang kegagalan itu makin menghangat. Sepintas selalu ucap tentang kegagalan berkisar pada terus terang, saya rasa itu tak akan sukses, atau saya merasa khawatir sebelum memulainya, atau sesungguhnya saya tidak terlalu terkejut kalau itu tidak sukses. Jika Anda berkata, saya akan mencobanya, tapi saya rasa itu tak akan menuai hasil, ujung-ujungnya Anda pasti gagal. Kebimbangan adalah kekuatan negatif. Ketika pikiran merasa bimbang atau ragu akan sesuatu, pikiran tersebut mengumpulkan alasan untuk mendukung kebimbangan tersebut. Yang bertanggung jawab atas kegagalan Anda adalah keraguan, kebimbangan, keinginan bawah sadar untuk gagal, dan ketidakyakinan Anda untuk sukses. Jika yang Anda pikirkan adalah keraguan, Anda akan gagal. Jika yang Anda pikirkan adalah kemenangan, Anda akan sukses. Baru-baru ini, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai penulis novel fiksi berbincang dengan saya tentang ambisi menulisnya. Dalam perbincangan itu, tiba-tiba tercetus nama seorang penulis terkenal di bidangnya. "Oh," katanya, "Pak X itu penulis yang luar biasa. Tapi saya pasti tidak mampu sukses seperti dirinya." Sikap wanita penulis itu sangat mengecewakan, karena saya mengenal penulis yang dibicarakannya. Pak X itu bukanlah orang yang super cerdas atau super apapun. Ia hanya super percaya diri. Pria itu yakin dirinya salah satu penulis terbaik, jadi ia bertindak dan melakukan hal terbaik. Menghormati seorang pemimpin adalah sikap yang bijak. Belajarlah dari tindakan-tindakannya. Perhatikan dirinya. Pelajari tentang dirinya. Namun, jangan memujanya. Yakinlah Anda sanggup melebihinya. Yakinlah Anda mampu melampauinya. Orang-orang yang menganggap dirinya nomor 2 akan senantiasa menjadi orang nomor 2. Perhatikan cara ini. Keyakinan merupakan termostat yang mengatur prestase dalam hidup kita. Bayangkan ada seorang yang berjalan dengan kaki terseret dalam hidup yang serba tanggung. Ia hanya sedikit percaya terhadap dirinya. Jadi, ia menerima sedikit saja. Ia yakin dirinya tidak sanggup melakukan hal-hal besar. Jadi, ia tidak bisa. Ia yakin dirinya tidak penting. Jadi, apapun yang dilakukannya menjadi tidak penting.
Seiring berjalannya waktu, orang itu semakin bimbang terhadap dirinya sendiri, sehingga itu tampak dari caranya berbicara, berjalan, dan bertindak. Jika orang itu tidak mengatur kembali termostatnya, ia akan mengerut menjadi semakin kecil sesuai pandangannya sendiri. Karena orang lain melihat diri kita seperti yang kita lihat dalam diri kita, ia akan semakin mengecil dalam pandangan orang-orang di sekelilingnya. Kini, perhatikan cara seorang pemuda yang maju pesat dalam kehidupannya. Ia yakin dirinya sangat bernilai. Ia pun menerima banyak ganjaran. Ia yakin dirinya sanggup menyelesaikan tugas-tugas sulit dan besar, dan ia mengerjakannya. Karena semua orang yang menyaksikan cara pemuda itu bergaul dengan orang lain, karakternya, pikirannya, dan sudut pandangnya, apapun yang dilakukan pemuda itu akan menyebabkan semua orang berkata, pemuda itu profesional, ia orang penting. Seseorang adalah buah dari pikirannya sendiri. Yakinlah diri Anda bisa menjadi besar. Aturlah termostat Anda ke depan. Anda bisa meluncurkan serangan kesuksesan dengan keyakinan tulus bahwa Anda mampu menggapai kesuksesan. Yakinlah dan bertumbuhlah besar. Beberapa tahun silam, setelah menjadi pembicara di depan sekelompok pebisnis di Detroit, saya berbincang dengan seorang pebisnis yang mendekati saya dan memperkenalkan diri. Saya benar-benar menikmati ulasan Anda barusan. Bisakah Anda meluangkan waktu beberapa menit saja? Saya ingin sekali mendiskusikan pengalaman pribadi saya dengan Anda. Beberapa menit kemudian, kami sudah duduk di sebuah kedai kopi sambil menanti datangnya hidangan. Saya memiliki pengalaman pribadi. Ia memulainya. Yang sesuai dengan ulasan Anda tadi tentang bagaimana membuat pikiran Anda bekerja untuk Anda, daripada membuat pikiran itu melawan Anda. Saya tidak pernah memberitahu siapapun bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi saya ingin menceritakannya kepada Anda. Dan saya juga ingin mendengarkannya, sahut saya. 5 tahun lalu, saya bekerja keras seperti pria lain yang bekerja dalam bidang pertukangan. Saya hidup biasa-biasa saja. Namun, kehidupan kami sangat jauh dari ideal. Rumah kami terlalu kecil. Tapi kami tak punya cukup uang untuk membeli barang yang kami perlukan. Istri saya tak banyak mengeluhkan keadaan kami itu. Tapi tampak jelas dari ia hanya pasrah pada nasib dan tidak bahagia. Saya merasa semakin kecewa ketika saya merenung betapa saya mengecewakan istri dan kedua anak saya. Saya merasa sedih. Namun, kini segalanya berbeda. Sambung teman saya itu lagi. Kini, kami punya rumah baru di atas sebidang tanah seluas 1 hektar dan sebuah pondok yang terletak berapa ratus kilometer di utara. Kami sudah tidak khawatir lagi jika harus mengirim anak-anak kami ke universitas terkemuka. Istri saya pun tak lagi merasa bersalah setiap kali ia membeli pakaian baru. Musim panas berikutnya, kami semua terbang ke Eropa dan berlibur sebulan penuh. Kami sungguh menikmati hidup. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Tanya saya. Semuanya terjadi. Lanjutnya, ketika kami dulu mempraktikkan frasa yang Anda sampaikan tadi malam, saya menggunakan kekuatan keyakinan. 5 tahun lalu, saya tahu ada lowongan kerja di sebuah perusahaan pertukangan di Detroit. Kami saat itu tinggal di Cleveland. Saya memutuskan untuk mencobanya, sambil berharap bisa menghasilkan sedikit uang. Saya tiba di kota ini hari Minggu petang, tapi wawancara kerja diadakan esok harinya. Setelah makan malam, saya duduk di kamar hotel. Karena suatu sebab, saya merasa muak dengan diri saya sendiri. Mengapa saya menjadi orang yang kelas menengah dan gagal?
Mengapa saya mencoba mendapat pekerjaan yang menjanjikan langkah kecil ke depan? Itulah yang saya tanyakan kepada diri saya. Saya tidak tahu hingga kini apa yang mendorong saya melakukan hal tersebut. Lalu saya mengambil secari kertas dan menulis 5 nama orang yang saya kenal. Penghasilan dan karir mereka jauh di atas saya. 2 di antaranya adalah tetangga lama saya yang sudah pindah ke subdivisi yang lebih baik. 2 orang lainnya adalah mantan atasan saya dan seorang lagi adalah ipar saya. Lalu saya tak tahu apa yang mendorong saya melakukan ini. Saya bertanya lagi kepada diri saya, hal apa yang tidak saya miliki tapi dimiliki oleh kelima teman saya selain karir yang lebih baik. Saya membandingkan kecerdasan saya dengan mereka. Tapi sejujurnya, mereka belum tentu lebih cerdas daripada saya. Mereka juga tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Mereka pun belum tentu memiliki integritas dan perilaku yang lebih unggul. Akhirnya, saya menyimpulkan bahwa sebuah kualitas kesuksesan yang sering didengar orang lain yaitu inisiatif. Meskipun tidak suka, saya harus mengakuinya. Saat itu saya sadar bahwa prestasi saya di bawah teman-teman saya yang sukses itu. Saat itu pukul 3 pagi, tapi pikiran saya masih jernih. Untuk pertama kalinya, saya menyadari kelemahan saya. Selama ini saya membatasi diri dengan membawa sebuah tongkat kecil. Saya terus menggali lubang dan semakin terperosok. Kemudian, saya pun menemukan alasan mengapa saya tidak punya inisiatif. Saya kurang yakin dengan kelebihan diri saya. Sepanjang malam saya duduk merenungkan betapa kurangnya keyakinan terhadap diri sendiri dan betapa saya mencurahkan pikiran justru untuk melawan diri sendiri. Selama ini saya mendorong diri saya untuk berpikir mengapa saya tidak sanggup maju, bukannya berpikir mengapa saya sanggup. Saya memandang remeh diri sendiri. Sikap meremehkan diri ini selalu tampak dalam tindakan yang saya lakukan. Lalu saya sadar tak seorang pun akan mempercayai saya sampai saya mempercayai diri saya sendiri. Sejak saat itu saya berjanji tak mau lagi menjadi orang kelas menengah. Saya pun tak akan meremehkan diri saya lagi. Esok paginya saya masih yakin dengan keputusan malam itu. Selama wawancara kerja, saya menguji keyakinan yang baru saya miliki. Sebelum wawancara kerja, saya memberanikan diri untuk meminta gaji sebesar $750 atau mungkin $1.000. Jumlah yang lebih besar dari gaji saya sebelumnya. Namun saat itu, setelah menyadari saya adalah pribadi yang bernilai, saya menaikkan permintaan saya menjadi $3.500 dan saya sukses mendapatkannya. Saya menghargai diri saya lebih tinggi karena merasakan keunggulan diri yang bernilai tinggi setelah menganalisis diri sendiri sepanjang malam. Dalam 2 tahun setelah diterima di pekerjaan itu, saya memiliki reputasi sebagai pria yang sukses dalam bisnis. Kemudian, terjadi resesi ekonomi. Keadaan itu pun masih membuat diri saya bernilai, karena saya salah satu pelaku bisnis terbaik. Perusahaan mengalami reorganisasi, tapi perusahaan memberi gaji saya tinggi dari jumlah yang sebelumnya, ditambah sejumlah saham. Yakinlah pada diri Anda, hal-hal yang menakjubkan akan sungguh terjadi pada diri Anda. Pikiran Anda ibarat pabrik yang sibuk memproduksi macam-macam ide dalam sehari. Produksi dari pabrik pikiran Anda berada di bawah tanggung jawab 2 pengawas yang disebut Pak Kemenangan dan Pak Kekalahan. Pak Kemenangan bertugas menimbulkan pikiran-pikiran positif. Ia pandai membuat beragam alasan mengapa Anda mampu, mengapa Anda berkualitas, dan mengapa Anda akan melakukan sesuatu. Pengawas yang satunya, Pak Kekalahan, membangun pikiran-pikiran negatif yang merendahkan diri Anda sendiri. Pak Kekalahan ini sangat jago membuat alasan-alasan mengapa Anda tidak mampu.
mengapa Anda lemah, dan mengapa Anda tidak berkualitas. Keahliannya adalah menimbulkan seretakan pikiran mengapa Anda akan gagal. Pak kemenangan dan pak kekalahan ini sangat patuh pada Anda. Mereka akan bereaksi dengan cepat. Anda hanya perlu memberi sedikit isyarat pada salah satu pengawas. Jika Anda memberi sinyal positif, pak kemenangan akan maju dan bekerja. Demikian pula sinyal negatif akan memanggil pak kekalahan tampil ke depan. Anda bisa menguji cara kerja dua pengawas ini dengan melakukan contoh berikut. Katakan pada diri Anda, hari ini benar-benar buruk. Ya, perkataan itu membuat pak kekalahan bertindak dan menyinggung beberapa fakta yang membenarkan perkataan Anda. Ia berkata, hari ini terlalu panas atau hari ini terlalu dingin. Bisnis Anda akan terpuruk hari ini. Penjualan akan turun. Orang lain akan gelisah. Anda semakin sulit. Suasana hati istri Anda akan buruk. Pak kekalahan sungguh efisien dalam hal tersebut. Dalam beberapa saat, pak kekalahan sukses mempengaruhi diri Anda. Hari ini benar-benar buruk. Tahu-tahu hari ini berjalan sungguh buruk. Namun, Anda akan mengalami hal yang berbeda jika Anda mengatakan pada diri Anda, hari ini benar-benar indah. Pak kemenangan akan tampil begitu menerima sinyal ini. Ia berkata, hari ini sangat indah, cuaca sangat cerah, hidup ini sangat indah. Hari ini semua tugas Anda akan terselesaikan dengan baik. Lalu, Anda akan mengalami hari yang benar-benar indah. Pak kekalahan menunjukkan mengapa Anda gagal menjual sesuatu. Tapi, pak kemenangan menunjukkan Anda sanggup melakukannya. Pak kekalahan meyakinkan Anda bahwa Anda akan gagal. Tapi, pak kemenangan menunjukkan mengapa Anda akan sukses. Pak kekalahan akan berusaha meyakinkan Anda agar membenci sesuatu. Tapi pak kemenangan menunjukkan alasan mengapa Anda menyukainya. Nah, semakin banyak beban kerja yang Anda berikan pada salah satu dari dua pengawas ini, semakin kuat ia. Jika pak kekalahan diberi lebih banyak beban, ia akan bertambah kuat dan menguasai pikiran Anda. Akhirnya, pak kekalahan akan mengambil alih pikiran sehingga Anda akan memikirkan hal-hal negatif saja. Hal terbalik yang biasa Anda lakukan adalah memecat pak kekalahan. Anda tidak memerlukannya. Anda tidak perlu berada di dekatnya hanya untuk mendengar bahwa Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, Anda gagal, dan sebagainya. Pak kekalahan tak akan membantu meraih tujuan yang Anda inginkan. Jadi, singkirkan saja. Sebaliknya, gunakan pak kemenangan di seluruh waktu Anda. Tatkala suatu terlintas di benak Anda, mintalah pak kemenangan bekerja. Ia akan menunjukkan cara supaya Anda bisa sukses. Dewasa ini sekitar 11.500 konsumen akan masuk ke Amerika Serikat. Populasi penduduk tambah besar, bertumbuh pesat. Dalam 10 tahun lagi, pertumbuhan penduduk ini diperkirakan mencapai 35 juta orang. Artinya, angka pertumbuhan ini sama dengan gabungan penduduk 5 kota terbesar di Amerika Serikat, yaitu New York, Chicago, Los Angeles, Detroit, Philadelphia. Bayangkan, peluang masih terbuka lebar karena banyaknya industri baru, terobosan ilmu pengetahuan, dan pasar-pasar yang berkembang makin pesat. Inilah berita baiknya, Anda hidup pada saat-saat yang indah. Masih banyak lowongan kerja bagi orang-orang yang ingin menduduki puncak perusahaan, yaitu sosok yang pandai mempengaruhi orang lain, mengarahkan pekerjaan mereka, dan melayani mereka dalam kapasitas sebagai pemimpin. Dan orang-orang yang akan menduduki posisi kepemimpinan ini adalah
orang dewasa atau orang yang beranjak dewasa saat ini. Seorang di antaranya adalah Anda. Kemakmuran ekonomi suatu negara bukanlah jaminan kesuksesan pribadi seorang. Setelah melalui masa-masa sulit yang panjang, Amerika Serikat mengalami kemakmuran. Namun kenyataannya, kendati jutaan penduduknya berjuang keras, banyak yang gagal meraih kesuksesan. Sebagian besar dari mereka masih membanting tulang dalam keadaan yang serba tanggung. Walaupun peluang masih tersedia dan 2 dasawarsa terakhir, pada periode kemakmuran berikutnya, banyak orang yang masih khawatir dan takut menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka tidak mampu mewujudkan keinginan mereka. Akibatnya, mereka akan menuai hasil dan kebahagiaan yang kurang maksimal. Mereka yang sanggup mengubah peluang menjadi penghargaan akan menjadi pribadi yang bijak dalam belajar. Akan menjadi orang yang bijak dalam belajar merengkuh kesuksesan. Saya percaya Anda adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Kecuali Anda hanya mengandalkan keberuntungan dan tidak membaca buku ini. Melangkahlah, pintu kesuksesan terbuka lebar ketimbang biasanya. Kini bersiaplah, karena Anda akan bergabung dengan sekelompok pribadi terpilih yang mampu meraih keinginan dalam hidupnya. Berikut adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Langkah dasar yang harus diambil. Percayalah pada diri sendiri dan yakinlah Anda bisa sukses. Cara mengembangkan kekuatan keyakinan. Berikut ada 3 pedoman cara memperoleh dan memperkuat keyakinan. Yang pertama, berpikir sukses, jangan berpikir gagal. Di tempat kerja, di rumah Anda, gantilah berpikir gagal dengan berpikir sukses. Ketika Anda menghadapi situasi pelik, berpikirlah, saya akan menang. Dan jangan berpikir, saya mungkin kalah. Ketika Anda bersaing dengan orang lain, pikirkanlah, saya yang terbaik. Jangan berpikir, saya kalah. Bila mana ada peluang, berpikirlah, saya mampu mengambilnya. Jangan berpikir, saya tidak mampu. Biarkanlah pikiran kesuksesan menguasai proses berpikir Anda. Berpikirlah untuk sukses. Akan menyebabkan pikiran Anda berupaya meraih kesuksesan pula. Berpikirlah tentang kegagalan, akan berakibat efek sebaliknya dan memati kegagalan Anda. Cara yang kedua, secara teratur ingatkan diri Anda bahwa Anda lebih baik dari yang Anda kira. Orang sukses bukanlah manusia super. Kesuksesan tidak memerlukan kecerdasan super. Sukses juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis dan tidak berdasarkan pada keberuntungan belaka. Orang sukses hanyalah orang awam yang menumbuhkan keyakinan pada dirinya apapun yang dikerjakannya. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Yang ketiga, yakinlah besar. Besarnya kesuksesan Anda ditentukan oleh besarnya keyakinan Anda. Jika Anda membayangkan tujuan-tujuan kecil, Anda akan memperoleh hasil yang kecil. Pikirkanlah tujuan besar dan rengkuhlah kesuksesan besar. Ingatlah juga, ide dan rencana besar seringkali lebih mudah daripada ide dan rencana yang kecil. Ralph J. Cardinal, Direktur Utama General Electric, menyatakan hal ini di suatu konferensi kepemimpinannya. Kami memerlukan tekad orang yang bercita-cita menjadi pemimpin untuk melaksanakan program pengembangan diri bagi dirinya dan perusahaan. Tak seorang pun sukses memerintah orang lain untuk berkembang. Seorang yang tertinggal di belakang atau maju karena keahlian adalah masalah pribadinya. Inilah yang membutuhkan waktu, kerja keras dan pengorbanan. Tidak ada orang yang sanggup mengerjakannya bagi Anda kecuali diri Anda sendiri. Nasihat kardinal itu logis dan praktis. Terapkan itu.
Orang-orang yang meraih jenjang karir yang tinggi di bidang manajemen bisnis, penjualan, rekayasa teknologi, agama, tulis-menulis, drama, dan karir lainnya berusaha menggapai posisi puncak dengan mengikuti rencana pengembangan dan pertumbuhan diri. Program pelatihan apapun yang akan dibahas di buku ini harus memenuhi 3 hal. Pertama, program tersebut menyediakan isi, yaitu apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, program itu harus memberikan metode, yaitu cara melakukannya. Dan ketiga, program itu harus menjalankan tes pembuktian, yaitu menuai hasil. Apa dari program pelatihan pribadi demi meraih kesuksesan dibangun berdasarkan sikap dan teknik yang diterapkan orang-orang sukses? Bagaimana mereka mengatur diri sendiri? Bagaimana mereka mengatasi berbagai masalah? Bagaimana orang lain menghargai mereka? Apakah yang membedakan mereka dari orang-orang yang biasa saja? Seperti apa pola pikir mereka? Bagaimana dari rencana pengembangan dan pertumbuhan adalah serangkaian pedoman konkret untuk bertindak. Anda akan menemukannya dalam setiap bab. Pedoman-pedoman ini berguna. Terapkanlah dan lihat hasilnya. Bagaimana dengan bagian terpenting pelatihan, yaitu hasil? Singkatnya, jika diterapkan, program yang diuraikan di sini akan membawa Anda pada kesuksesan yang kini tampak mustahil. Dalam masing-masing komponen, program pelatihan kesuksesan akan menghadirkan serangkaian penghargaan bagi Anda, yaitu penghargaan karena keluarga Anda menghargai Anda, penghargaan karena teman dan rekan kerja Anda mengagumi Anda, penghargaan karena Anda merasa berguna dan memiliki status, serta penghargaan karena pendapatan dan taraf hidup Anda meningkat. Pelatihan yang dimaksud di sini harus Anda jalani sendiri. Orang lain tidak boleh mendampingi Anda, termasuk memberi instruksi dan cara melakukannya. Buku ini akan menjadi pedoman Anda, tapi hanya Anda yang bisa memahami diri Anda. Hanya Anda yang bisa memerintahkan diri Anda untuk menerapkan pelatihan ini. Hanya Anda yang bisa mengevaluasi kemajuan yang Anda buat, dan hanya Anda yang mampu memperbaiki kesalahan jika Anda menyimpang sedikit. Pendek kata, Anda akan melatih diri untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Anda sudah mempunyai laboratorium lengkap, yaitu tempat Anda bekerja dan belajar. Laboratorium itu terdiri atas manusia yang ada di sekitar Anda. Laboratorium tersebut membekali Anda dengan contoh tindakan manusia. Ketika Anda menjadi ilmuwan di laboratorium sendiri, Anda bisa mempelajari apapun juga. Dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan uang untuk membeli sesuatu. Anda tidak perlu membayar uang sewa, tidak ada biaya sepeser pun. Anda bisa menggunakan laboratorium ini sebebas-bebasnya dengan gratis. Sebagai direktur dari laboratorium Anda sendiri, Anda pasti ingin melakukan tindakan yang dilakukan setiap ilmuwan, yaitu mengamati dan bereksperimen. Tidakkah Anda terkejut jika banyak orang tidak memahami tentang alasan di balik tindakan orang lain seumur hidupnya? Banyak orang memang bukan berpengamat terlatih. Salah satu tujuan buku ini adalah membantu Anda melatih diri untuk mengamati dan mengembang wawasan terhadap perilaku manusia. Anda akan bertanya pada diri Anda, mengapa John begitu sukses, tapi Tom begitu-begitu saja? Atau, mengapa segelintir orang memiliki banyak teman, tapi orang lain hanya mempunyai sedikit teman? Atau, mengapa Anda mendengarkan nasihat John, tapi mengabaikan Tom yang memberi nasihat yang sama? Setelah menerima pelatihan, Anda akan mempelajari hal-hal berharga hanya melalui proses pengamatan yang amat sederhana. Ada 2 nasihat khusus yang membantu Anda menjadi pengamat yang terlatih. Pilih dan amati teman Anda yang paling sukses dan teman Anda yang paling gagal. Kemudian,
perhatikan dengan seksama bagaimana teman Anda yang sukses itu menganut prinsip kesuksesan. Dengan mempelajari kedua orang yang bertolak belakang tersebut, Anda akan melihat kebijaksanaan dan kebenaran yang tak terbantahkan dalam buku ini. Setiap interaksi Anda dengan orang lain akan memberi Anda kesempatan untuk melihat prinsip pengembangan kesuksesan yang nyata. Tujuan Anda adalah membangun kebiasaan bertindak untuk meraih kesuksesan. Semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita terbiasa bertindak sesuai dengan keinginan kita. Kita banyak memiliki teman yang hobi berkebun, dan kita semua pernah mendengar mereka berkata, "Melihat tanaman tumbuh itu menyenangkan sekali." Perhatikan respon tanaman itu pada makanan dan air. Lihatlah, kini mereka tumbuh lebih besar daripada pekan lalu. Tentu saja, menyaksikan kemungkinan kerjasama antar manusia dengan alam sangat menggetarkan hati. Namun, kenyataan itu kurang bermakna jika dibandingkan dengan menyaksikan diri Anda merespon program pola pikir yang Anda jalankan. Anda akan merasa bahagia jika Anda semakin percaya diri, efektif, dan sukses dalam keseharian Anda. Begitu Anda melangkah di jalan kesuksesan dan berprestasi, Anda akan merasakan kepuasan yang tiada tara dalam hidup ini. Apalagi, tak ada hal lain yang lebih menantang ketimbang mengembangkan diri Anda seutuhnya.